gugus depan ini, itu arenamu, itu wadahmu, itu tempatmu yang harus diisi dengan warna yang bagus, dengan bentuk yang bagus, sehingga gugus depan itu dinamakan gugus depan. Gugus depan tidak akan menjadi gugus depan kalau tidak ada isinya. Maka dari itu, kita perlu memiliki misi, yakni membentuk Pandega yang benar-benar Pandega, dengan menunjukkan bahwa kita memiliki bentuk dan ciri khas sebagai pramuka. Nah, 413 dan 414 sendiri memiliki misi untuk membentuk Pandega yang berkualitas dan menunjukkan yang dapat ditunjukkan melalui berbagai media, baik media sosial maupun media cetak. Nah, di sini harapannya di periode ini kita itu dapat membentuk Pandega itu yang bukan hanya dari kuantitasnya yang banyak, tetapi juga dari kualitasnya. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam Pramuka. Salam. Luar biasa hari ini Dewan Racana Baru berkumpul semua untuk pendadaran. Pendadaran itu mengambil kata dadar dari satu telur, diceplok, ya kan? Lalu dikocok, diudek, terus dikasih bumbu, dikasih tepung, lalu minyaknya sedikit, terus menjadi banyak. Akhirnya bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Dari yang telur kecil ketika diceplok, dikocok, ditambah tepung terigu, ditambah sayuran, ditambah apa lagi? Bumbu yang lain, kasih garam, kasih penyedap, jadilah telur dadar yang nikmat. Nah, telur dadar ini pada akhirnya variasinya banyak. Ada telur dadar gulung, ada telur dadar bungkusnya perkedel. Ya, perkedel itu bungkusnya kan telur ya. Perkedel, lalu ada yang lainnya setelah didadar. Bahkan menjadi makanan favorit untuk burger. Itu pakai telur dadar nggak burger itu? Ada yang pakai, ada yang tidak. Dan buat sarapan enak. Dan telur dadar itu kan internasional. Karena semua ada ayam, ada telurnya, ada dadar ala masakan Jepang, ada dadar ala masakan Cina, ada dadar ala masakan India, ada dadar ala Amerika, ada dadar ala Indonesia, dan semuanya bisa dinikmati. Artinya apa? Artinya dari satu telur, kita bisa memanfaatkan untuk apa saja, asal rasanya, kandungannya, kemudian elemennya, aspeknya tetap. Meskipun dia berubah, tapi tetap. Makna di situ, Anda tetap, tapi begitu nanti pendadaran, membedah program, membedah tugas, membedah tanggung jawab, menjadi elemen-elemen yang bervariasi. Elemen yang bervariasi itu ditentukan oleh kekuatan dari elemen itu. Nah, kita lihat telur sekarang. Apakah telur itu punya bentuk? Ya. Ketika didadar berubah bentuk enggak? Berubah. Menjadi bentuk baru. Artinya itu surface, permukaan, yang bisa berubah bentuk. Apakah punya rasa? Ya. Apakah punya kandungan, manfaat? Punya. Apakah punya fungsi?
Telur itu punya fungsi enggak? Punya fungsi protein, fungsi vitamin. Yang kalau dilebur dengan benda lain, fungsi vitamin, protein, ketemu kalori, menjadi asupan yang bergizi. Nah, makna di balik itu, Anda punya bentuk. Bentuk itu surface, bentuk permukaanmu. Permukaanmu itu wajah tampak dari atas sampai bawah ketika memakai seragam pramuka ataupun tidak. Nah, orang akan memberikan ciri. Ciri, oh ini seorang pramuka. Kira-kira bentuk itu seperti apa kalau cirinya seorang pramuka? Satu, dari pakaiannya. Dua, dari gerakannya. Tiga, dari cara ngomongnya. Empat, dari bergas itu apa? Bergas itu kecekatannya. Ya, beda dengan orang yang tidak pramuka, dia lambat berinisiatif, lambat mengerjakan sesuatu, ya. Yang kelima, ciri melayaninya. Karena pramuka itu ciri utama adalah melayani, prepare. Nah, prepare ini dipakai Pandega sedunia. Bahwa ciri pramuka itu prepare. Artinya melayani, meskipun kamu susah, kamu tidak menunjukkan susah itu, tapi membahagiakan orang lain. 5, melayani. Ketika itu muncul di permukaan, maka Anda akan punya fungsi. Maka Anda akan punya nilai rasa. Maka Anda akan punya makna. Ya kan? Nah, nilai rasa, fungsi, makna yang dibentuk dari sebuah performansi, itulah yang akan menentukan dirimu. Tentu orang yang seperti itu akan berbeda orang yang dia manusia, tapi tidak punya perform, maka dia lemah di fungsinya, maka dia lemah di maknanya, maka dia lemah di nilai rasanya. Maka akan terjadi perbedaan. Yang satu performnya bagus, pasti akan dunianya bagus, disukai banyak orang, pekerjaannya bagus, apa yang lakukan dinilai cemerlang, sedangkan yang ini enggak. Maka yang ini itu namanya pandir. Si pandir. Dalam Scouting for Boys, Pak Baden-Powell itu membedakan antara scout dan pandir. Dua tokoh ini selalu diceritakan di awal buku sampai akhir. Pandir dan scout. Pandir itu diceritakan orangnya malas, tidak pernah berolahraga, tidak ada inisiatif, lemes, dan sampah masyarakat. Sedangkan scout digambarkan orang yang punya inisiatif, cekatan, lincah, kemudian pandai, dan performnya bagus. Sampai dia bisa mendeteksi siapa pembunuhnya dalam cerita Scouting for Boys. Karena dia tahu semua polisi, semua jaksa tidak tahu siapa pembunuhnya. Di situ, tidak tahu. Lalu si scout ini tahu dari jejak sepatu. Nah, dari jejak sepatu, dia akhirnya ketemu. Karena dia punya inisiatif dari sisi lain. Itu Scouting for Boys. Nah, disitulah yang namanya scout yang sesungguhnya. Scout yang sesungguhnya itu pemimpin. Pemimpin itu Pandega itu. Jadi Pandega itu artinya pemimpin. Nah, Anda berada di sebuah gugus depan. Gugus depan itu adalah wadah, tempat, arena yang tidak akan pernah ada apa-apanya jika tempat itu tidak ditempati.
jika wadah itu tidak ada isinya. Jika arena itu tidak ada yang memainkannya. Nah, Andalah orang yang akan menempati, orang yang akan ada di arena itu, orang yang ada di wadah itu. Gelas ini tidak akan punya apa-apanya ketika dia tidak ada isi. Just for glass, not another, bukan lainnya. Tapi jelas yang malfunction, tidak punya fungsi, karena tidak ada isinya. Tapi begitu dia bisa berisi dan mampu menyesuaikan wadah itu, mampu menyesuaikan bendanya, maka gelas ini berfungsi yang sesungguhnya. Paham ya? Seseorang tidak akan pernah berfungsi meskipun dia orang, ketika tidak menjalankan sesuai dengan orang itu. Satu, dia tidak pernah mandi, tidak pernah belajar, tidak pernah ini, kan nggak ada fungsi. Padahal bentuk punya. Ya, you have a body, you have performance. Just you know have a function. Berarti tidak ada apa-apanya. Ya kan? Ya tak kasih Inggris sedikit lah ya, karena ada orang internasional ini. Ini S1-nya kan internasional. Ya, kelas internasional. Ada yang kelas internasional lainnya? Boris? Pemas? Kelas internasional? Bahasa Jawa? Oke, thank you. Terlian, siapa? Sabila. Kelas internasional jurusan pendidikan geografi. Oke. Nah, oleh karena itu, gugus depan ini, itu arenamu. Itu wadahmu. Itu tempatmu yang harus diisi dengan warna yang bagus, dengan bentuk yang bagus, sehingga gugus depan itu dinamakan gugus depan. Sebab gugus depan tidak akan pernah menjadi sebuah gugus depan jika tidak ada isinya. Dia hanya gugus depan ruang kosong, gugus depan pura-pura. Diberi nama gugus depan tapi tidak ada orangnya. Itu kan pura-pura. Kosong. Istilah peluru nggak bisa meletus. Namanya busung. Istilah telur nggak ada isinya. Apa namanya kalau telur kosong itu? Dok bungkrem. Atau telur yang tidak bisa diangkremi yang kosong di dalamnya. Coba perhatikan rumah kosong, apa yang terjadi? Kotor, terbengkalai, tidak ada kehidupan, terus menyesakkan hati, terus membuat orang tidak kerasan, apalagi? Ada hantunya, persepsi ya. Persepsi, hantu Jawa atau hantu Amerika? Atau hantu Cina? Sebab kalau hantu Amerika menakutkan. Karena pasti ada senjatanya, sini tembus pisau, sini tembus pedang. Terus tapi kaya, pakai jas, ya kan? Kalau hantu Jawa kan melarat. 78% itu difabel. Karena nyesot, nggak bisa jalan, hanya loncat-loncat, ya kan? Tapi dia berfungsi kan? Mengapa berfungsi? Karena hantu punya ruang. Ruang dalam persepsimu. Yang dari persepsimu itu dipindahkan ke tempat lain. Menjadi ruang menurut persepsimu. Nah, orang lain juga berpersepsi sama. Maka mengatakan bahwa di tempat itu ada hantunya. Padahal tidak ada. Karena berawal dari persepsimu. Nah, dari situ tarik bahwa gugus depan itu harus ada persepsimu. Bahwa gugus depan itu rumah saya. Bahwa gugus depan itu tempat saya. Bahwa gugus depan itu arena saya.
Nah, dengan begitu, misi kita di gugus depan 413 dan 414 ini adalah membentuk Pandega yang true Pandega, yang benar-benar Pandega. Yang saya sampaikan di pelantikan kemarin, benar-benar Pandega itu tampak dari dalam dan dilihat oleh orang. Jadi orang Malang melihat betul gudeg Unesa ini bagus. Orang Banyuwangi lihat, oh Unesa bagus. Dari Kalimantan, dari Sumatera, oh Pramuka Unesa bagus. Di mana dia mengatakan bisa bagus? Ya ada ruang-ruang yang bisa menyatakan bahwa itu bagus. Ruang yang bisa menyatakan itu bagus di mana? Media sosial. Berita. Instagram jangan sehari 1, sehari 10. Ya, sehari 10, hanya 15 detik, 20 detik. Itulah ruang-ruang supaya orang mengatakan bagus dan memang kenyataannya bagus. Atau berita, terus berita disalurkan, berita. Berita itu tidak kurang bahan, Anda saja yang kurang memanfaatkan bahan. Karena tiap orang ini berita. Coba Anda profilkan, satu, Puji profilkan, Pemas profilkan, ini sudah berapa tulisan ini? Ya kan? Itu ruang-ruang yang bisa kamu pakai, arena yang kamu pakai. Oke. Nah, kualitas seseorang itu kan menurut Bourdieu, orang Prancis, akan membangun sebuah doksa, itu kan 4 ya. Ingat nggak waktu pelantikan itu? 4. Yang pertama aktor. Jadi kamu harus sebagai aktor. Aktor itu kamu dilihat banyak orang. Karena kamu Racana, Dewan Racana. Pasti menjadi konsentrasi banyak orang. Aktor itu punya peran. Aktor itu mampu menempatkan diri dengan membangun setting. Apa namanya aktor itu? Bisa improvisasi diri. Dan kamu aktor harus ada inisiatif, ada gagasan, ada gerak, ada langkah. Itu kunci pertama adalah aktor. Dari 4 tadi. 1 aktor. Oke. Yang kedua, meskipun kamu aktor hebat, mampu tampil dengan bagus, wajahmu bagus, idemu cemerlang, kekuatanmu hebat, tapi nggak ada apa-apanya kalau nggak ada arena. Arena itu tempat yang dipakai untuk aktor berimprovisasi, dipakai aktor untuk berkarya, dipakai aktor untuk mengembangkan kreativitas. Jadi yang kedua adalah arena. Tapi arena ini akan kering. Meskipun aktor ada di arena. Kalau nggak ada modal. Modal itu apa yang dimainkan di arena itu? Ya program kerja. Ya kesepakatan. Ya aturan-aturan yang akan kamu rumuskan. Itu modal. Percuma ada aktor, ada arena. Ya kan? Kalau nggak ada modal, kering. Arenanya akan kering karena nggak punya modal. Ada penjual, ada lapak. Lapak itu arena, penjual itu aktor. Ya nggak akan rame, nggak punya modal. Ya kan? Harus punya modal. Punya modal. Tapi punya modal, jalan. Paling hanya 3 hari. Karena besoknya malas. Maka muncul keempat. Namanya habit. Pembiasaan. Terus-terusan. Nah itu baru akan muncul kualitas. Jadi teori Bourdieu ini sangat bagus. Anda pakai. Nah gugus depan begitu. Oleh karena itu, saya ingin Anda menjadi aktor yang baik. Karena arenamu baik.
Karena di dalam arenamu itu ada pembina, ada alumni, ada anggota. Ya kan? Arenamu ini loh, hiasannya sudah pembina, alumni, anggota. Kan kamu tinggal masuk di situ. Oke? Nggak akan bisa berkembang kalau nggak punya modal. Maka pendadaran ini adalah modal yang akan kamu pakai ketika setahun. Jadi rumuskan dengan bagus, nggak boleh main-main di pendadaran ini. Apa yang harus dilakukan, konkret, jelas, terukur, konkret. Kita harus meningkatkan prestasi. Nggak konkret. Prestasi apa? Berapa prestasi? Siapa yang harus berprestasi? Itu namanya konkret. Di bulan apa? Konkret. Ya. Kita mau ngadakan kemah. Nggak konkret. Kemah apa? Di mana? Berapa pesertanya? Itu konkret. Sebab semakin konkret modalitas, semakin mudah dijalankan. Ya apa enggak? Semakin kamu nggak konkret, semakin modal itu nggak bisa terpecahkan. Yeah. Lalu habit. Percuma punya modal, percuma sebagai aktor, percuma ada arena, tapi seminggu kemudian nggak ada yang ke Sanggar. Nggak ada yang ke Gudeg. Alasan kuliah. Alasan ini, alasan ini, alasan ini, alasan ini. Padahal ini di kota, nggak di alas. Lemah, nggak terjadi. Maka harus ada penjaga habit itu. Siapa penjaga habit itu? Ketua Racana dan pemangku adat itu penjaga habit. Memainkan komposisi. Baby, waktunya datang ke Sanggar. Kemas, kita ini. Gitu, mainkan. Dia penjaga, istilah dalam kegiatan itu watchdog-nya. Anjing penjaga, kasar ya. Watchdog. Penjaga jadwal. Jadi di sakunya pemangku adat, di sakunya ketua Racana, itu jadwal itu, dia tahu. Kapan harus apa, kapan harus apa. Kalau enggak, lemah. Habit tidak terjadi. Jadi percuma arena, ada tokoh, ada arena, ada modal. Tapi enggak habit. Paham ya? Habit itu pembiasaan dan bisa diartikan modus, modal, metode. Nah sekarang, siapa bermain di arena sebagai apa? Siapa harus menghubungi siapa? Siapa harus kemana? Itu diatur supaya arenanya ini terpenuhi. Nanti maksudnya? Jadi ada arena. Ternyata Anda yang ngelompok ke kiri. Kan kosong ini. Ibarat lapangan sepak bola. Arena itu kan dimainkan dengan penuh. Sudut kiri, sudut atas, sudut bawah, kiper itu dimainkan. Ini enggak. Aktornya hanya nyerang semua. Ya kebobolan. Ini enggak. Aktornya hanya di back semua. Ya enggak pernah ngegolkan. Aktornya ke kiri semua, ke sayap kiri. Ya kanan dimasuki lawan. Jadi arena itu tidak sekadar arena, tapi diidentifikasi. Ada apa di arenamu itu? Ada sanggar, ada perlengkapan, ada ini, ada ini. Atur supaya enak mainmu. Maka perlu pola apa? 4-3-2-1, apa 4-3-2, itu namanya modus untuk habit. Sebagai branding keaktoran, karena aktor saja itu tidak akan punya kekuatan hebat. Aktor harus ada simbolnya. Simbol dari aktor itu. Maksudnya, Kak, aktor harus punya produk. Jadi kalau ada produk, minuman apa kemarin? Jamu. Nah ini orang lihat jamu, mikir aktor. Lihat aktor, mikir
jamu. Instagram, lihat Instagram bagus, mikir gudeg, lihat gudeg, kepikiran Instagram. Jadi aktor itu tidak bisa sendiri. Dia harus punya karya. Harus punya karya. Karya itu jejak. Karya itu simbol baru dari sebuah keaktoran. Sebab kamu aktor itu akan habis ketika usiamu habis. Tapi simbol ini akan terus. Bung Karno di bawah bendera revolusi. Bukunya. Bung Karno ada buku Sarinah. Ya kan? Begitu ingat buku di bawah bendera revolusi, ingat Bung Karno. Begitu ingat proklamasi, ingat Bung Karno. Coba kalau Bung Karno nggak ada karya, nggak ada simbolnya, nggak terakui. Mahatma Gandhi ada simbolnya. Swadesi. Ya kan? Swadesi. Ada simbolnya. Oke. Aktor Korea ada simbolnya. Film Korea. Drama Korea. Jadi ketika orang melihat dia aktor Korea, pikiran orang drama Korea. Ketika orang lihat anak gudeg 413, 414, pikirannya jamu. Pikirannya tanaman. Pikirannya apa? Begitu. Kamu nggak akan bisa jadi aktor yang sukses kalau nggak ada produk, simbol. Apakah itu temuan metode, atau temuan gaya, temuan ini. Nek arek rapi ngene iki mesti gudeg Unesa. Nek Instagram yang mau apik ngene iki mesti gudeg Unesa. Nah, itulah yang namanya segitiga. Saya waktu pelantikan kemarin kan ngomong rumusnya 369. 369. Oke, nanti kita bahas khusus 369. Nah, jadi aktor tidak sekadar aktor. Aktor itu harus punya frekuensi. Setelah frekuensi, dia harus punya getaran. Punya vibrasi. Nah, vibrasi itulah yang akan dilihat orang identik dengan kamu. Kalau enggak, mati keaktoranmu. Paham ya? Ketika lihat itu lihat roadmap kegiatan Racana, orang langsung mikir, ini arek gudeg Unesa, ini Racana 2024. Jadi gitu, buat segitiga. Oke. Nah, jadi rumuskan di pendadaranmu apa yang akan jadikan simbolmu. Apa? Brandingmu itu apa? Warnamu nanti apa? Persewaan, peralatan. Apa yang menjadi khas gudegmu kalau nyewakan? Sehingga diingat-ingat kemana, kalau nyewa ke sana loh. Karena ini datang kita diberi minum. Ini terus diberitahu yang jelek yang mana nggak dipinjamkan, terus selalu bersih. Ada brandingnya gitu. Siapa bagian perlengkapan? Kemas. Ah, itu nanti begitu. Nyewa, suruh duduk, kasih minum. Ya, terus jadi ada branding yang beda dengan yang lain sehingga dia akan teringat kalau pinjam tenda ke sini, ingat anak-anak gudeg. Itu yang namanya hubungan simbolik. Pemangku adat, ya diatur pola penemuan SKU, renungannya ini yang simbolik. Maksudnya simbolik itu di tempat lain nggak ada. Itu hanya kamu. Oke. Lalu bidang kegiatan. Kema rancangannya begini. Beda dengan yang lain. Itu menjadi simbol. Oh, kema yang gitu. Itu pasti gudeg Unesa itu. Kema naik bendera nih jajar terus wapi ono ini. Itu mesti Unesa.
nggak lain, nggak bukan. Paham ya? Wah, itu nek tertib, nek latihan mingguan iki rutin ini. Wah, itu anak UNESA itu, mesti ketua racananya UNESA itu. Nah, sekarang bayangkan 1.000 orang datang. Kita nggak jadi tempat di sini kalau latihan. Kan nggak cukup. Di lapangan sana. Ketika di lapangan dilihat banyak orang. Ya kan? Wih, pramuka UNESA. Jadi rumusnya 4. Ya. Teori Borju. 1 apa? Aktor. 2 arena. 3 modal. 4 habit. Wis, cekelen itu. Lalu ada 6 program Gudep, ya kan? Itu dipahami. Saya pikir itu ada pertanyaan. Izin bertanya, Kak. Nah, silakan. Kembali ke lebih awal tadi kan dari kayaknya kan menyampaikan kalau di Gudep pun itu seperti cangkir kosong yang perlu diisi. Lah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira Kak, yang patut atau yang bisa mengisi dari kekosongan gelas itu, apakah ada kriterianya khusus atau semua boleh mengisi gelas yang kosong itu, Kak? Mungkin itu. Terima kasih. Pertanyaan bagus. Apakah ada kriteria untuk ngisi gelas ini? Semua ada kriteria. Dibungkus dengan nama, mereknya. Umpama gelas itu isi kopi. Maka kriterianya adalah minuman berupa kopi. Dia harus umep, mendidih, dia harus ada kopinya, lalu dia harus diaduk, lalu ada gulanya, dan luasnya harus sama dengan gelas itu. Kalau enggak, luber. Berarti kriteria yang pertama adalah kriteria jenis. Sama enggak dengan air dingin? Kriterianya sama enggak dengan kopi? Beda. Ini enggak usah direbus. Air itu harus di dispenser, lalu tekan yang cool, yang dingin, dia dingin. Tapi tetap aturan normanya tidak boleh melebihi ukuran gelas. Itu norma bawaan. Norma bawaan itu contoh garam. Norma bawaannya apa? Asin. Nggak mungkin manis. Nggak mungkin pahit. Gula, norma bawaannya apa? Manis. Nggak mungkin pahit. Nggak mungkin asin. Oke. Paham ya? Es, norma bawaannya apa? Dingin. Nggak mungkin anget. Nah, jadi bebaskan ngisi arena karena kamu punya norma bawaan. Norma bawaannya karena arenanya bermerek 413 dan 414, maka prosedurnya adalah prosedur Gudep. Nggak melewati dasar dharma, pasti pernah dilantik, terdaftar, kan itu komposisinya. Paham ya? Boleh nggak kamu ngisi arena Gudep ini dengan orang luar yang nggak pernah dilantik, suruh tidur sini, aktif sini? Nggak boleh. Karena itu bawaan lain. Oke. Maksud saya, boleh nggak kamu minum di gelas itu kopi, lalu kopi itu nggak direbus? Nggak hangat? Nggak bisa, harus direbus dulu. Karena syarat dasar kopi, minuman kopi itu harus direbus. Harus mendidih. Dicampur kopi, campur gula. Boleh nggak tiba-tiba kamu campur garam? Tidak boleh, karena norma dasarnya tidak dengan garam. Kalau garam, cari wadah lain yang untuk pakai norma garam. Paham ya? Nah, itu adalah norma yang mengikuti. Automatically, secara otomatis, dia akan diikuti oleh prosedurnya.
warnanya. Oke. Jadi Arena itu harus ditambahi mereknya, Mas. Arena Racana. Arena 413 414. Boleh nggak kamu main sepak bola tapi kamu pakai tangan? Nggak boleh, kamu keluarkan wasit. Kartu merahnya bisa dapat 10 itu. Iya kan? Main dapat kartu merah, keluar masuk lagi, kasih kartu merah lagi. Keluar masuk lagi. Nggak bisa karena ada norma bawaan prosedur yang memang sudah diformat seperti itu. Paham ya? Target itu, program itu, satu, harus prosedural. Dua, harus alamiah. Sesuai dengan merekmu. Seperti gelas tadi kan? Sesuai merekmu. Kalau garam ya pasti asin. Kalau gula ya pasti manis. Kalau laut bergelombang, pasti bergelombang. Oke, itu. Yang kedua, sederhana program itu. Bisa dipakai oleh orang lain, mudah dipahami. Sederhana. Yang ketiga, targeting. Artinya mudah dijalankan, yaitu konkret. Program itu harus konkret. Ya, konkret. Yang keempat, membumi. Artinya memang bisa dijalankan. Membumi. Ya, saya pikir itu, nah jangan khawatir, pembina akan mengawal Anda, menemani Anda, bersama-sama dengan Anda untuk jalankan program selama 1 tahun ini. Alumni juga seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Kalau cukup, refleksi. Baik, terima kasih Kak Yatno atas penyampaian sarasianya. Di sini saya menangkap terkait teori dari Berjoy, yaitu yang pertama ada aktor, yang kedua ada arena, yang ketiga ada medan, dan yang keempat habit. Seperti itu saja. Iya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Lanjut. Saya juga. Ya. Oh iya. Masih mulai. Takon dong. Baik, kalau dari saya tentang pemaparan Kak Yatno tadi, ada beberapa hal yang sudah disampaikan sama seperti Siva, kemudian terkait makna daripada telur dalam kiasan pendadaran, kemudian rencana-rencana atau harapan dari pembina untuk program kerja Dewan Racana di tahun ini. Cukup seperti itu dari saya, Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari yang disampaikan oleh Kak Yatno tadi bisa saya pahami bahwa bisa dipahami bahwa makna pendadaran bagi saya sendiri yaitu wadah untuk pengupgradean diri menjadi sesuatu yang lebih bermakna lagi, bahwa sejatinya diri ini memiliki bentuk atau identitas, dan pramuka ini juga memiliki ciri dari penampilan, pelayanan, inisiatif maupun cara bicaranya. Kemudian satu yang saya tekankan di sini bahwa seseorang tidak akan berfungsi menjadi orang ketika tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Demikian. Baik, terima kasih atas waktunya. Dari sekian banyak yang disampaikan tadi, yang saya garis bawahi yaitu ruang yang menyatukan dan menyampaikan persepsi itu melalui media sosial, di mana media sosial itu adalah hal terpenting untuk membranding Pramuka Unesa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari penjelasan Kak Yatno tadi, ada 6 target kita di gugus depan, dan itu semua bisa terlaksana jika kita menjadi aktor yang baik, aktor yang punya arena, model kebiasaan, dan itu nanti kita realisasikan di tahun ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya tangkap dari materi dari Kak Yatno tadi, pendadaran merupakan modal awal yang akan kita gunakan dalam menjalankan gugus depan di satu periode nanti. Nah, seorang pramuka itu dilihat dari yang pertama pakaiannya, gerakannya, kecerdasannya, ucapannya, serta prepare-nya. Kemudian, gugus depan adalah wadah yang harus diisi dengan warna dan bentuk yang bagus.
Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari yang telah disampaikan Kak Yana tadi, saya dapat menyampaikan bahwa kita sebagai seorang pandega adalah juga seorang aktor yang harus mempunyai peran dan juga bisa improvisasi serta mempunyai inisiatif diri. Ya, mungkin itu saja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin untuk menyampaikan sedikit apa yang sudah saya tangkap mengenai apa yang sudah disampaikan dari Kak Yatno, terutama yaitu mengenai dari bagaimana gudep itu berfungsi. Jadi diistilahkan seperti cangkir yang kosong yang harus kita isi, dan di situ ada prosedur-prosedur yang tetap harus diterapkan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih dari penyampaian Kak Yatno tadi. Saya tertarik ke branding pramuka, lebih khususnya di media sosial itu sangat tertarik sekali saya. Saya mungkin juga berusaha untuk mengembangkan branding di penyewaan barang sanggar. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yatno. Saya menangkap yang terakhir tadi ada target kita yang harus yang pertama itu prosedural yang ilmiah, sederhana, dan harus konkret untuk targetnya. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih atas penyampaiannya. Yang saya tangkap yaitu tentang PR kita atau tentang target kita terkait bagaimana menjadi satuan yang konkret, yang dimana ada yang dipimpin dan ada orang yang dipimpin, dan itu menjadi target utama kita untuk 1 tahun ke depan, karena apa yang kita lakukan pasti harus ada seorang yang kita atur atau kita arahkan. Siap, terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau dari saya yang saya tangkap adalah sebagai seorang pandega kita harus balance sebagai aktor maupun menguasai arenanya dan juga bermodalkan dalam menjalankan suatu kinerja. Selain itu juga kita harus menjalankan gudep ini sebagai norma yang ada gitu, seperti mengadakan sesuatu seperti hal yang ada ilmiahnya dan juga tidak terlalu memaksa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang sudah disampaikan dari rekan-rekan saudaraku semua, sudah sangat mewakili. Saya hanya akan menambahkan sedikit yang akan saya telek dari penyampaian dari Kak Yatno terkait dengan sama kayak Popo itu tentang balance. Jadi kita sebagai aktor di sini itu selain dengan modal, selain dengan arena, dan selain juga dengan habit, itu harus adanya regenerasi yang baik. Jadi terkait yang disampaikan sama Kak Yanto tadi bahwa target kalau bisa 1.000 anggota, karena mengingat mahasiswa kita di UNESA itu kurang lebih ada 20.000. Jadi sangat amat penting untuk kita agar bisa regenerasi dengan baik. Kalau anggota kita rasionya tidak imbang, maka regenerasi juga tidak akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan pada dasarnya kita sebagai seorang manusia pasti akan dilihat dengan manusia lainnya. Nah, itu mereka akan menilai kita dari ciri khas kita. Seperti halnya seorang pramuka. Pramuka itu harus memiliki ciri yang berbeda dengan seorang pramuka yang tidak, dengan seseorang yang tidak berpramuka. Jika kita memiliki ciri yang baik dan ciri baik itu ada di diri kita, maka kita akan memiliki fungsi, makna, dan nilai rasa. Karena pada dasarnya pramuka adalah seorang pemimpin yang menjadi aktor yang baik di arena yang baik juga. Jadi ada pemimpin, pasti ada juga harus yang dipimpin. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal, yakni gugus depan tidak akan menjadi gugus depan kalau tidak ada isinya. Maka dari itu, kita perlu memiliki misi, yakni membentuk pandega yang benar-benar pandega, dengan menunjukkan bahwa kita memiliki bentuk dan ciri khas sebagai pramuka. Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya menggarisbawahi kalimat manusia tidak akan berfungsi apabila tidak menjalankan fungsinya sebagai manusia. Sama halnya seperti kami, anggota Racana, tidak ada artinya Pak, apabila kita tidak melakukan pergerakan atau tanggung jawab sebagai anggota Racana. Terima kasih. Kalau di sini yang saya tangkap dari obrolan dengan Kak Yatno tadi, kalau dari awal tadi kan kita kenapa sih melakukan pendadaran ini? Jadi kita melakukan pendadaran ini karena kita akan diolah supaya nantinya dapat memiliki bentuk yang bisa menjadi ciri untuk anggota yang lainnya juga. Lalu ini juga berkesinambungan dengan seperti yang tadi sempat ditanyakan dengan Puji tentang kriteria dari isi cangkir yang akan diisi. Jadi gimana kita mau membranding Racana itu ya itu kriterianya. Jadi diisi secukupnya dan tidak kurang tidak lebih. Tepuk tangan. Menyampaikan resum dari diskusi dengan Kak Yatno, yang pertama terkait Gugus Depan merupakan wadah yang dimana memiliki tujuan yakni mencetak pandega yang sebenarnya, dan kemudian di pendadaran menjadi modal bagi Dewan Racana untuk nantinya bisa memperbanyak anggota dan mengaktifkan kembali anggota yang sudah ada. Kemudian dari menggait anggota baru kita ada beberapa cara yang disampaikan Kak Yatno, ada branding melalui jurusan, melalui sosial media, dan juga sebagai seorang pramuka kita menjadi aktor di sebuah arena yang dimana di Pramuka UNESA kita sudah memiliki arena, kita sudah memiliki aktor, dan juga kita nantinya harus bisa mengembangkan modal dan habit nantinya. Yang terakhir terkait program kerja bagaimana bisa terlaksana, yang pertama itu prosedural, yang kedua alamiah, yang ketiga sederhana, yang keempat konkret, dan yang terakhir membumi. Mungkin itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau menambahkan sedikit dari apa yang telah disampaikan oleh saudara semua. Yang pertama, poin yang saya garis bawahi adalah mengenai Gugus Depan, bahwa Gugus Depan merupakan fasilitas yang diberikan dari kampus sendiri, yang merupakan wadah yang ditempati oleh pramuka dan diisi oleh persepsi sesuai dengan misi. Nah, 413 dan 414 sendiri memiliki misi untuk membentuk pandega yang berkualitas dan menunjukkan yang dapat ditunjukkan melalui berbagai media, baik media sosial maupun media cetak. Nah, di sini harapannya di periode ini kita itu dapat membentuk pandega itu yang bukan hanya dari kuantitasnya yang banyak, tetapi juga dari kualitasnya. Sekian. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Yang saya dapatkan dari sesi sharing tadi, yang pertama, kita sebagai seorang pramuka itu di sini senang, di sana senang. Dan ini berusaha saya terapkan untuk dalam kehidupan sehari-hari, yang artinya kita itu fleksibel dan menikmati setiap prosesnya, seperti itu, Kak. Dan yang kedua, personal branding itu juga perlu. Dalam personal branding itu ada penampilan, gagasan, tindakan, dan habit, dan poin-poin tadi itu saling berkaitan. Sekian, terima kasih. Ya. Sawaru terakhir. Baik, mohon izin Kak Yatno sebagai penutup pada refleksi sesi hari ini. Mohon izin menyampaikan bahwasanya pendadaran adalah sebuah forum di mana kita akan menyatukan pemikiran kita, menyatukan visi kita untuk membentuk tujuan-tujuan yang akan kita capai di akhir periode nantinya. Nah, tujuan ini nanti akan selaras dengan apa yang menjadi program dari Gugus Depan dan selaras dengan program Racana. Kemudian dalam mewujudkan program dan tujuan tersebut, maka perlu kita mengerti seperti apa wadahnya, apa yang harus diisi dalam wadah tersebut, dan bagaimana kita menjadikan wadah itu punya merek, punya rasa, dan punya kualitas, sehingga nantinya kita bisa menjadi branding untuk diri kita sendiri, untuk Gugus Depan kita, dan untuk UNESA kita tercinta. Terima kasih Kak Yatno. Saya pikir itu ya. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan Ketua Racana Putra Putri ya, atau Kak Safaru dan Andin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam Pramuka. Salam.
Audio Jungle. Audio Jungle.